Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Kali ini kita masih membahas perihal MySAPK BKN. Oke, kita lihat kegiatan pemutahiran data mandiri akan berakhir 19 hari lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan kegiatan pengisian MySAPK, dapat segera mengisi dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk mengupdate kegiatan MySAPK BKN. Oke, selanjutnya saya akan membahas perihal memahami bagaimana pengajuan histori. Oke, nah sebelum saya beranjak ke tema yang fokus, sebelumnya Anda dapat subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng agar dapat mengikuti pembaruan-pembaruan di channel tutorial ASN ini. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke menu lengkapi data mandiri ya. Di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, di menu pemutahiran data mandiri ini ada yang paling kanan itu histori pengajuan. Di sini ada histori pengajuan Bapak Ibu. Sekarang kita akan membedah apa itu histori pengajuan dan apa sih fungsinya. Oke, ini langsung saya klik saja ya Bapak Ibu. Oke, histori pengajuan adalah cerita atau langkah-langkah yang telah kita lakukan terhadap input data MySAPK BKN. Jadi histori itu bisa kita katakan sebagai perjalanan ya. Perjalanan berkas kita itu sudah sampai mana dan bagaimana hasilnya. Oke, di sini untuk MySAPK BKN histori pengajuan itu ada dua ya. Bapak Ibu, yang pertama ada histori pengajuan input berkas. Nah, di sini ada input berkas ya. Yang kedua ada terverifikasi oleh instansi. Jadi saat kita menginput data, nah kita menginput data di menu lengkapi data mandiri dan kita mengisi data riwayat ya. Riwayat pangkat golongan hingga riwayat CLTN. Nah, ketika kita mengisi data, maka data kita belum tertera di riwayat tersebut. Jadi ketika kita mengisi riwayat ini, misalnya ini riwayat pangkat golongan, maka apa yang kita isi itu belum tertera di riwayat pangkat golongan yang telah kita isi. Tetapi riwayat tersebut masih tergolong masuk dalam histori pengajuan. Jadi apa yang kita isi di riwayat-riwayat ini, dia terlebih dahulu masuk ke histori pengajuan Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik histori pengajuan. Nah, misalnya ini saya yang urutan pertama mengusulkan perubahan daftar keluarga. Nah, daftar keluarga itu kan ada 3, ada orang tua, ada pasangan, dan ada anak. Nah, jadi ini statusnya masih input berkas. Jadi masih banyak teman-teman yang bertanya, saya sudah mengisi riwayat keluarga atau riwayat PMK, tetapi kok datanya tidak terlihat ya. Nah, jadi penjelasannya ketika kita mengisi daftar perubahan riwayat-riwayat yang telah diisi, maka masih masuk dalam status input berkas. Nah, jadi masih apa ya namanya ya, masih standby atau masih parkir di histori pengajuan. Nah, nanti setelah masuk dari histori pengajuan yang mana statusnya input berkas, jika telah diperiksa oleh verifikator instansi, maka nanti bisa berubah menjadi verifikasi instansi. Jadi telah diverifikasi di tingkat instansi. Nah, bagaimana jika di verifikasi instansi itu berkas kita ditolak atau status berkas yang kita usulkan terhadap berkas yang kita upload
hard copy-nya ya, yang kita upload itu berbeda. Nah, nanti hasil verifikasi dari verifikator instansi itu dapat menolak input berkas kita. Ketika input berkas kita ditolak, maka nanti ada notifikasi ya. Notifikasinya di sini Bapak Ibu ada gambar lonceng ya. Nah, di sini ada notifikasi bahwasanya nanti verifikator menolak usulan riwayat ini, misalnya riwayat perubahan keluarga orang tua, karena apa yang diupload atau apa yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang kita upload. Nah, seperti itu. Atau isi dari input berkas kita saat mengusulkan pemutakhiran data mandiri itu belum lengkap, atau masih ada banyak yang datanya kosong dan tidak memenuhi standar pengisian dokumen MySAPK BKN. Jadi, disinilah pengertian histori pengajuan. Jadi, mulai sekarang Bapak Ibu yang telah menonton video saya ini, jangan bingung lagi jika usulan riwayat-riwayat pada MySAPK tidak muncul, karena munculnya masih di histori pengajuan. Jadi, pemahaman ini harus kita ketahui secara bersama agar dalam pengisian MySAPK tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Oke Bapak Ibu, nah mungkin pagi ini saya hanya memberikan masukan atau memberikan tutorial yang sederhana. Jika bermanfaat dapat di like, dan jika ada permasalahan yang masih belum terselesaikan dapat kita diskusikan di kolom komentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN di tahun 2021 dapat lancar dan tidak terjadi kendala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.